6 detik, paksain 6 detik. Ya. Coba senyum semuanya ya, saya hitung ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lumayan. Daripada 2 detik. Assalamualaikum. Balik lagi. Nggak enak. Tetapi kalau hatinya udah senang, Pak. Kalau hatinya udah senang itu maka angka 6 tidak ada. Pokoknya kalau hatinya udah senang, senyum itu sudah tidak ada batasan. Itu yang jadi pahala. Kalau senyumnya tidak tulus, insya Allah ini untuk orang lain senang. Tapi pahalanya belum tentu ada ya. Tapi kalau senyumnya tulus, bukan dipaksakan, insya Allah pahalanya ada. Tabasumuka fi wajhi akhi sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senang nggak temennya duduk di sebelah? Senang. Senang nggak kawan kita datang ke sini? Pahala orang yang datang ke majelis ini adalah 2. 1, pada saat datang. Pada saat datang itu apa niatnya? Oh, mau apa tadi? Mau ketemu, mau salaman, mau silaturahim. Kemarin nggak sempet bulan puasa sama bulan Ramadan. Nggak sempet. Hari ini ketemu tuh niatnya 1. Pengen apa tadi? Ketemu Pak RT. Ketemu Pak RT, ketemu siapa lagi? Pak Uton, alhamdulillah. Pengen ketemu, udah lama ada kangen, ada rasa seneng. Itu pahala di situ. Yang kedua, pada saat datang ke tempat ini, terus yang punya hajat. Katakanlah hari ini yang punya hajat siapa? Pak RT sama Bu RT. Ya, sohibul baitnya beliau. Begitu ngelihat orang datang, itu yang berdua itu seneng nggak? Itu pahala kedua turun di situ. Alhamdulillah datang, yang dinanti-nanti datang. Tadi udah ngitung aja nih, ya. Berapa orang kan yang datang ya? Padahal makanan banyak katanya membludak ya. Begitu datang 1, 2, 3 di situ tuh, waduh luar biasa. Senengnya minta ampun. Barang siapa yang punya hajat ngundang, pada saat tamu datang di situ Pak senengnya. Dan di situ pahalanya buat yang datang tuh luar biasa. Dan sekaligus Sohibul Bait itu punya pahala juga. Kenapa Sohibul Bait punya pahala? Kenapa punya pahala Sohibul Bait? Senang. Ya, kenapa punya pahala? Ada sesuatu dong yang disiapkan, betul nggak? Tenaga, pikiran, uang. Ada nggak uang? Tapi kan uangnya uang RT. Enggak lah, nggak semua uang RT ya. Uang pribadi pasti ada. Nyelip-nyelip. Pokoknya semua upaya yang dilakukan Pak RT, Ibu RT, dan kita semuanya itu pasti ada pahalanya. Ya, minimal tenaga. Minimal tenaga, pikiran, betul nggak? Makanya dalam hari ini, pada saat kita kumpul hari ini, saya akan bahas 2 aja ya. Bagaimana perilaku atau etiket saat kita kumpul. Nah, etiket saat kita kumpul. Pertanyaan saya sebelumnya, ada nggak orang yang tidak datang? Ada nggak yang tidak datang? Banyak. Banyak mana yang datang sama yang tidak? Banyakan yang? Pokoknya Bu, banyak yang datang aja ya. Karena yang tidak datang juga hatinya mungkin ingin. Hanya nggak sanggup. Nggak sanggupnya macam-macam Pak Sandi. Ya. Ada orang tidak datang karena apa? Tugas. Ada yang sakit. Ada yang pulang kampung. Ada yang di rumah ngapa-ngapain. Ada nggak? Ada yang Di WA-nya cuma ngintip. Ngintip doang. Itu yang namanya ketua grup itu tahu yang ngintip siapa. Dia ngintip doang, komen juga enggak ya. Ada tuh ya. Jadi ada yang tidak datang, enggak ngapa-ngapain. Etikanya adalah pada saat kita tidak datang ngapain? Minimal. Maaf ya Bu RT ya, nggak bisa datang, lagi mules. Maaf ya Pak RT ya, nggak bisa datang, lagi ada halangan. Tapi walaupun nggak datang, jangan ribut ya. Saya kirim aqua 4 dus. Mantap nggak? Mantap. Itu etikanya kayak gitu. Tidak datang masih ada sumbangan pahala ya. Oke, nggak usah datang ya, saya ada acara, tapi udah disiapin. Apa misalnya? Hah? Kue-kue ayam goreng. Ya. Jadi yang pertama kita bahas etika. Ya. Apa itu etika atau etiket? Itu adalah kepantasan saat kita ketemu orang lain. Dalam bahasa agama namanya behavior. Wih, keren Pak Ucup ya. Atau akhlak. Yang lebih luas adalah akhlak. Tapi kalau kita sempitkan, etiket tuh hubungannya
antara kita dengan kita, antar manusia. Maka yang pertama etiketnya apa? Tadi senyum ya. Ya, siap. Berapa detik? Yang kedua, etiket kedua, salaman kiri kanan. Salaman kiri kanan tanda kita bahagia. Coba salaman cek 1 2 3, katakan terima kasih ya sudah datang. 1 2 3 salaman. Salaman, terima kasih sudah datang. Kalau ibu-ibu belum lengkap tanpa pelukan, peluk. Alhamdulillah. Bapak-bapak jangan meluk, geli lihatnya. Ya. Jadi etiket itu dalam bahasa agama adalah behavior, itu pantasnya kalau ada orang. Jadi bagaimana adab kita saat ketemu orang lain, gitu ya. Bagaimana sopan santunnya kita pada saat kita ketemu dengan orang lain. Nah, ini yang akan menjadi patokan kita. Nah, alhamdulillah Pak RT, target 30 yang hadir lebih dari 40. Tuh 2, 3, 4, lebih 40 ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ini artinya ada keberhasilan ya. Sebab indikator acara itu berhasil atau tidak adalah bukan hanya orang datang, Pak. Bukan hanya orang datang. Kalau datang gampang lah. Kita bayar aja, Pak, gocap datang boy. Indikator kedua adalah datangnya berkualitas. Apakah pertemuan ini berkualitas atau tidak? Berkualitas apa tidak? Tandanya apa? Ada ilmunya. Wih, ada ilmunya katanya. Walaupun bukan ustadz. Walaupun bukan ustadz. Zulu suka saatan fi majlisil ilmi lana musuh kolaman wala taktubu harfan khairulak min itki alfi rokobatin. Tuh kata Bu RT ada ilmunya. Barang siapa yang duduk di haplas seperti ini nih, tidak diskusi, tidak bahas lain kecuali menyimak, itu sama dengan kita membebaskan 1000 budak. Itu hadisnya kayak gitu. Jadi yang hadir hari ini pahalanya banyak ya. Satu, pahala membahagiakan, betul nggak? Saat kita datang, saat kita mendatangi haplah ini. Yang kedua, saat kita duduk, dan duduknya duduk bermanfaat. Duduk bersila boleh, yang nggak kuat yang nggak kuat geser-geser ya. Nah, ini indikator yang lain kalau itu, Pak. Indikator ketahanan tubuh ya. Baik, jadi insya Allah ada manfaatnya. Paling tidak gini, Pak, ketemu di sini pakai tenda. Pak RT pakai tenda. Kemarin saya pasang tenda, udah kaget aja. Ada apa tuh tenda dipasang? Udah gitu orang musola yang bawa lagi. Udah curiga, Pak, bawaannya. Curiga bawaannya, mana katanya ininya bendera kuningnya ya. Ada. Bu Komar nanya ini buat apa? Buat nikahan Bu Komar, saya bilang gitu aja. Ada nggak, Bu? Ya. Jadi minimal kumpul seperti ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain terbahagiakan sama kita. Betul nggak? Karena kita makhluk sosial. Apakah kita saling membutuhkan nggak satu sama lain? Yang sakit butuh nggak orang yang ini? Yang sakit butuh nggak? Yang tidak sakit, yang sehat? Butuh ya? Yang sakit butuh yang sehat. Yang sehat butuh nggak orang sakit? Butuh. Siapa dia? Dokter ya, tabib ya. Yang sehat butuh dong sama orang sakit, tabib. Tuh, dokter di puskesmas ya, pada saat pasien datang, alhamdulillah dia, alhamdulillah. Tapi saking saktinya dokter puskesmas, itu nggak pernah di dialog lagi, nggak pernah nanya. Udah batuk ya, ini obatnya langsung. Nah, saking saktinya. Ya, jadi kita saling butuhkan. Jangan sampai, Pak, jangan sampai kumpul kita di depan rumah nanti begitu ada pengumuman dari Jaironi, innalillahi wa inna, baru kita datang kumpul ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan nunggu sampai waktu itu. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan. Setuju? Mau sehat? Mau sehat? Tarik nafasnya pelan-pelan, bismillah, tarik. Tarik ke atas, hembuskan pelan-pelan. Saat menghembuskan bilang alhamdulillah. Lagi, sudah 3. Turunkan, alhamdulillah. Menurut perhitungan, nafas kita itu sehari semalam 23.000 kali. Sehari semalam, hitung sendiri. Mau didiskon? Mau diskon? 50% aja dah. Alhamdulillah ya. Masih napasnya lega, jarum coklat masih kuat. Pak Dodong masih Jamsu? Masih. Itu ya. Jadi ketemu kita seperti ini itu ada manfaatnya banyak. Selain saling membahagikan, juga ada nuansa, yaitu adanya kekuatan satu sama lain. Adanya saling bantu, saling tolong.
adanya rezeki yang kita tidak sangka-sangka, betul nggak? Ada rezeki nggak sore ini? Ada dong. Ada apa aja makanannya? Ada lontong, apalagi? Bakwan jagung, apalagi? Bolu, apalagi? Noh, kalau kita bikin kan susah, Pak. Jadi kalau kita bicara konsep rezeki itu ada yang kita minta, ada yang datang sendirinya. Hari ini datang sendirinya. Kayak kita buah pohon, ya. Ada kalau kita mau buah, mau pohon buah, itu kita naik. Tapi ada juga yang nggak usah naik ya. Buah itu jatuh dengan sendirinya. Nah, rezeki kita hari ini tidak usah kita cari, datang dengan sendirinya. Dalam kehidupan kita begitu, Pak. Ada yang sungguh-sungguh kita usaha seolah-olah itu usaha kita, padahal itu izin Allah. Seolah-olah ya. Jadi kalau yang masih gajian, yang masih punya gaji, kecuali sebelah kanan saya udah nggak gajian. Itu sebetulnya gaji kita bukan usaha kita, hanya kebetulan kita dikasih fasilitas. Karena umurnya cukup untuk kerja, dikasih tuh. Tapi pada saat kita terima gaji, bagusnya apa? Ya Allah, terima kasih, ini rezeki dari siapa? Dari Engkau. Yang kedua, ada yang orang tidak punya kerjaan, tidak punya profesi, tapi dapat gajinya. Saking rahmannya Allah, dapat gajinya. Jadi bagi yang sudah tidak gajian, ada yang manggut-manggut nih udah nggak gajian ya, itu rezekinya pasti ada. Contohnya sore ini kan, nggak usah nyari tapi datang ke sini, ada aku ada ya, ada nggak kue? Ada. Jadi Bapak Ibu, Bismillah, dengan pertemuan seperti ini ya, sederhana tapi mudah-mudahan ini punya makna. Amin. Saling bantu-bantu, setuju nggak? Setuju. Kalau duduk-duduk kayak gini kan kita saling mengenal. Ya. Ada aja potensi, Pak. Ada aja potensi untuk tolong-menolong pada saat kita ketemu dengan orang lain. Contohnya saya dengan Pak Dudung. Tiba-tiba saya dikasih tiket. Nih Pak, tiket buat konser bulan Juli, Obi Mesah. Band pertama adalah band saya, Pak. Band pembuka, kan gitu. Kalau saya nggak ketemu Pak Dudung, saya nggak tahu info itu. Saya nggak bisa nonton. Tapi hari ini ketemu, ada aja tuh channel-channel untuk kita berbuat baik. Tepuk tangan dong buat Pak Dudung ya. Oh. Makin tua itu, Pak, Ibu, di RT kita istiqomahnya orang macam-macam. Ada yang rajin, ya, bersih-bersih. Wah, disapu-sapu, semuanya nggak ada kerjaan. Ada yang rajin ke musola. Mana Pak Ujang? Oh, Pak Ujang sebelum ajan udah di musola, luar biasa, udah di masjid. Ada juga yang rajin, yang lain-lain ya. Apa? Main sepeda. Main sepeda. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat, niatnya bermanfaat udah. Ada yang ke Pak Dudung. Susah loh ya. Makin senior, makin menjadi-jadi. Makin punya kekuatan kan susah, punya keahlian. Jadi mari kita habiskan waktu kita yang tidak pernah tahu berapa lama lagi kita di dunia. Karena hidup di dunia seperti kita bangun jembatan, Bu, Pak. Halo? Halo. Pernah nggak lihat jembatan? Jembatan ya? Jembatan apa tuh? Cisadane. Ada nggak yang berani bangun rumah di atas jembatan Cisadane? Ada? Namanya nekat. Dunia tuh kayak jembatan gitu tuh. Sekilas mudah, ya, cuma nyebrang doang. Maka tidak perlu berpusing-pusing. Bangun apa di jembatan itu? Maka tidak usah pusing-pusing di dunia kita ngapain. Semuanya udah ada ukurannya. Ya, sudah ada patokannya. Rezekinya udah diatur. Rezeki itu macam-macam. Ada yang tempatnya rezeki itu kayak tong. Kayak apa? Ember ya. Ember. Ada juga di bawah itu. Kan ember gede tuh. Di bawah ember apa? Di bawah ember yang lebih kecil lagi. Gayung. 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 Di bawah gayung apa? Centong. Centong. Di bawah centong apa? Sendok. Sendok. Di bawah sendok. Tutup minyak angin. Begitu Pak rezeki. Tapi hebatnya Allah, mau tutup minyak angin, pentil sama gentong sama aja cukup. Dan nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo ya. Manusia kalau udah habis rezekinya pasti wafat. Hello? Manusia kalau sudah tutup rezekinya pasti wafat. Udah gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini membahagiakan kita. Karena apa? Ketika kita ketemu ada aja Pak penguat. Kita di rumah seolah-olah punya masalah banyak ya. Begitu keluar ada orang lain yang jauh lebih parah masalahnya. Jadi begitu keluar, alhamdulillah ya Allah, nggak separah dia. Tapi kalau lihat orang lain punya masalah ya bantu gitu. Namanya empati. Gitu ya. Jadi kalau kita keluar tuh ada sesuatu yang jadi manfaat banyak. Ketemu itu pasti ada manfaatnya ya. Ada orang kaya raya, punya uang banyak, seneng nggak kita?
Senang dong. Karena dengan kekayaan itu dia akan masuk surga. Gitu ya. Kenapa saya dikasih miskin? Dengan kemiskinan ini saya akan masuk surga. Begitu. Jadi manusia kalau udah mikir ke sana enak, Pak. Ya. Jadi sudah 7 menit ya. 3 menit lagi. Kesimpulannya adalah ketemu dengan orang lain, tugas kita apa? Membahagiakan orang lain. Betul kan? Dengan memberikan yang namanya sedekah. Sedekah itu tidak perlu dengan uang. Konsep sedekah itu dengan segala macam yang kita punya, tenaga, pikiran, apapun, itu namanya sedekah. Jadi tugas kita bersedekah, ya, memberi sesuatu. Maka yang benar bukan take and give, Pak Usuk, tapi give and take. Itu peribahasa di Indonesia salah. Yang suka kita ngomong apa? Take and give. Take and give. Take itu apa? Ngambil. Baru salah. Dibalik ya. Give and take. Zaman dulu orang bahagia kalau sukses, sekarang dibalik. Kita bahagia dulu baru sukses. Ya. Ini zaman harus sudah balik-balik biar kita tenang. Zaman dulu, wah, saya bahagia jika saya punya rumah. Saya bahagia jika saya sudah punya pekerjaan. Saya bahagia jika anak saya sudah masuk kerja. Saya bahagia jika anak saya sudah punya mantu. Anak punya mantu, anak punya cucu. Ditunda, sekarang dibalik ya. Halo semuanya. Halo. Mau sukses? Mau berhasil? Tips pertama, siap-siap tidak nyaman. Siap-siap tidak nyaman. Bu Sulis ya, mau sukses ya. Siap-siap tidak nyaman, jualan terus setiap hari. Nyaman nggak? Nggak. Tapi bisa berhasil. Yang kedua, mau sukses. Mau sukses, mau. Rumusnya bahagia. Kapan bahagianya? Mulai kapan? Sekarang, tanpa perlu syarat. Tanpa perlu syarat. Coba katakan bersama-sama. Ini kata Pak Yusuf nih. If I want to be happy, be happy now. Kalau saya mau bahagia, bahagianya kapan? Saat ini. Pertanyaannya, bahagia datang di sini? Siap berbahagia? Siap sepulang dari sini kita senyum? Bawa sesuatu? Siap membahagiakan orang lain? Itulah makna pertemuan. Nggak usah lama-lama ya. Seperti itu aja. Nanti suatu saat ketika kita sudah tidak ada, kita akan dikangenin. Kemana ya yang namanya Mas Mariono? Dicari di kolong nggak ada. Dikangenin. Kemana ya yang namanya Pak Handi? Ya. Itu harus begitu. Jangan sampai kita datang nggak diapa-apain. Ah, dia mana? Anda ada, dia mah ada nggak ada sama aja. Ya. Jadi kalau kita datang tuh ada sesuatu yang dihadiahkan buat dia. Contoh, Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Nggak cukup, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana aja? Udah lama lo nggak ketemu. Dikasihnya lebih, betul nggak? Jangan dipotong. Assalamualaikum, Lam. Apa kabar? Nggak ada kabar tuh, biasa aja. Enak banget. Dari dia yang bilang tumben. Tumben lo nanya. Nah, jadi harus memberikan sesuatu yang lebih. Jadi insya Allah pertemuan hari ini ada manfaatnya buat kita. Minimal kita tambah bahagia ya. Tambah sehat, tambah punya kemauan untuk terus berjuang di jalan Allah. Karena kita tidak tahu umur kita seperti apa. Nah, sebelum kita doa, mari kita kirimkan ya doa-doa buat orang-orang di RT 6, Pak, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Ibu Buyanto, bukan Sepianto, Pak Sumadi, Ibu Sumadi, Pak Rasio, Pak Selamat, Pak Darsono, Pak Rizal, Pak Haji Aka. Udah dulu ya. Udah, jangan ditambah dulu. Istrinya Pak Edi. Ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Dilapangkan kuburnya, diluaskan, dan semua bentuk perjuangan di RT 6 itu membuahkan pahala buat yang bersangkutan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir pesan saya, mari kita dukung ya seluruh kegiatan di RT karena sedang dipimpin oleh Bapak Haji Nur Samsu. Tugas kita sebagai warga adalah percaya sama pimpinan. Tugas kita apa? Tugas kita percaya sama pimpinan. Tugas pimpinan jangan percaya dulu Pak sama warga. Tuh Pak Samsu, ada 2 pesan ya. Tugas warga percaya sama pimpinan. Tugas pimpinan jangan percaya dulu. Jadi tugas pimpinan harus meyakinkan dulu nih orang bisa kerja sama enggak. Ya. Jadi kalau tugas Bapak mah jangan langsung percaya Pak sama orang Pak.
Tapi tugas kita karena beliau sudah dipilih, sudah aklamasi, percaya aja udah, gitu ya. Jadi ini konsep dalam dunia kepemimpinan gitu. Tugas pemimpin jangan langsung percaya, tapi harus dibuktikan. Ya, tugas kita percaya aja. Siap percaya kepada Pak Haji Samsul, siap? Siap ya? Mudah-mudahan beliau sehat, dikasih keberkahan. Karena jarang Pak, RT, Ibu RT, Bapak RT mau udah dikasih kayak gini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya Pak. Baik itu yang menginisiasi ataupun yang mensupport, membantu, insya Allah akan ada pahalanya buat kita semuanya. Ya. Dan karena ini suasana lebaran, judulnya apa? Halal bihalal. Kata halal bihalal udah masuk kamus besar bahasa Indonesia. Artinya bersalaman setelah lebaran. Begitu bunyi kamusnya. Tahun 1936 sampai dengan 46 sampai dengan 48 ini digagas di Jawa. Presiden Soekarno ya yang memulai mengumpulkan para alim ulama. Setelah lebaran kita kumpul. Nah, itu dikukuhkan namanya halal bil halal. Ya. Jadi jangan ditelusuri ya Pak Haji Munawar ya. Dari mana kata-kata, pokoknya kita bersilaturahim itu aja ya. Semoga sekali lagi upaya kita tidak sia-sia dan kita dikasih umur panjang. Ya. Ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Dan puasa yang kemarin Allah terima ya. Allah terima semua bentuk puasa kita karena itu adalah puasa hadiah yang terhebat. Kenapa umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek usianya? Karena ada bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada bulan suci Ramadan mungkin umur kita bisa 1000 tahun Pak. Tapi karena ada bulan suci Ramadan, di dalamnya ada satu malam, yaitu malam apa? Lailatul Qadar sama dengan 1000 tahun. Panjang amat. Sama dengan 1000, maka dikasih umur pendek nggak masalah. Yang penting kita ketemu ya, mencicipi Ramadan dan ketemu dengan bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau yang kurang biasalah ya, ini ngelantur ke sana kemari. Pas ya, 10 menit ya. Saatnya kita menikmati soto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.